right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadah Mustaqimillah, sering dipanggil Mbet. Terus saya tinggal di Kraksan, dan kesibukan saya hari ini sibuk untuk ngurusi komunitas dance. Nah, kebetulan juga dikasih tanggung jawab baru lagi untuk ngurusin yang tradisional juga dari Sakra, sama lagi nunggu panggilan untuk kerja juga di Bromo. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Dari TK itu sudah apa ya namanya, jadi instruktur senam dulu. Jadi instruktur senam, terus juga SD udah mulai tertarik dengan yang namanya tradisional dance. Jadi dari SD, SMP itu sudah sering ikut tradisional dance, sering diajak teman juga buat tampil. Terus suka cover dance acara TV loh, gak salah. Itu juga pertama kali. Sampai akhirnya dikasih tontonan film dance. Ini pasti tontonan semua anak dance mungkin di Indonesia atau apa, yang rata-rata semuanya terlahir dari situ akhirnya ingin jadi seorang dancer, yaitu filmnya Step Up kalau nggak salah. Nah, di situ rasa ingin mengenal yang namanya modern dance itu semakin besar gitu kan. Belajar nonton film-film atau video-video dance yang lainnya, udah gitu mencoba untuk iseng-iseng apa ya, ngerasa bisa freestyle dance modern pada saat itu. Terus dikenalin juga yang namanya dunia K-pop yang sekarang lagi booming juga. Nggak tahu juga bahwasanya K-pop bakal sebesar itu akhirnya. Jadi ternyata di selain mereka bernyanyi juga koreo, mengenal juga soal itu. Udah gitu mulai menekuni itu pertama kali pada saat saya kuliah di Jakarta. Situ sempat pernah diajak ikut di komunitas Gigi Art Dance pada saat itu sama teman-teman, karena kebetulan saya sempat bikin video dance gitu kan di mana, di kosan. Jadi awalnya itu dari situ, memperdalam yang namanya modern dance, dari materinya juga, bahwasanya ternyata modern dance itu juga sangat luas gitu kan. Dan akhirnya pulang, kebetulan kuliah agak selesai, akhirnya pulang. Nah, di Kraksan ini dikenal sama anak-anak yang juga suka dengan modern dance, kenalan, dan akhirnya diajak kompetisi pertama kali. Terus kenal lagi sama komunitas dance di kota yang namanya Piper. Di situ ada dorongan dan juga ada dukungan dari mereka juga, kalau ayo mas bikin komunitas dance gitu kan, memperdalam lagi. Itu sempat kayak apa ya, maju mundur gitu. Iya enggak ya, pantas enggak ya, cocok enggak ya, apakah saya ini semampu itu. Cuman dipikir-pikir lagi, ya udahlah coba, akhirnya buka bingung. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan 1 tahun bingung sendiri. Dan sekarang udah mulai memperdalam lagi tentang modern dance atau dance yang lainnya. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Awal mula bikin grup dan kenapa awalnya bikin grup itu, ya awal mulanya itu karena apa ya, yang pertama sadar diri bahwasanya di kabupaten ya, terutama ya di Kraksan itu identik, kalau orang luar ngelihatnya itu
soal modern dance itu gak ada yang tahu, gak ada yang mengenal gitu. Rata-rata kalau misalnya terdengar Keraksan atau Kabupaten Probolinggo, karena saya tinggalnya di Keraksan, itu tradisionalnya yang sangat dikenal. Karena saya juga terlahir dari anak tradisi juga kan, modern dance is a hobby. Jadi kayak yang saya tertarik dengan modern dance, tapi tidak yang namanya menyampingkan tradisi. Nah dari situ saya mikir kayak yang pada saat saya pulang dari Jakarta tuh kan kayak selalu konten yang saya tunjukkan kan modern dance, dan itu kayak jadi hal yang tabu banget gitu, kayak yang apa ya, ini anak ini kayak salah tempat kayak gitu. Cuman saya pikir-pikir lagi, sejauh saya sering jalan atau sering ada di sekitar anak-anak muda yang sekarang, di zaman sekarang, sebenarnya banyak yang ketertarikan mereka terhadap modern dance. Ya itu tadi yang sekarang lagi booming, mungkin hip hop segala macam, mereka tuh ngikutin hal seperti itu. Kenapa enggak gitu, ada komunitasnya, dan di sini pun belum ada. Maka dari itu tertariklah saya untuk membuka komunitas tersebut, ya lewat dukungan teman-teman juga yang apa ya, kayak ada dorongan gitu. Jadi awal mau buka itu tadi kayak masih ragu, alasannya dulu lah kenapa saya harus buka, kenapa harus buka komunitas dance, kira-kira ada nggak ya yang minat, kira-kira bertahan sampai berapa lama gitu loh untuk modern dance sendiri di kabupaten khususnya. Sedangkan kabupaten ini kan luas banget. Jadi mulai terfikirkan dan akhirnya menyentuh keputusan untuk membuka modern dance karena mulai merasa kayak apa yang saya show off, konten modern dance itu sudah mulai ibaratnya membosankan. Lama-lama kan apa ya, yang saya sering show off itu kan freestyle, dan udah berapa orang mengatakan bahwasanya freestyle kok gitu-gitu aja, Ben. Kok apa ya, gak ada yang beda. Nah di situ tuh udah mulai kayak yang iya ya. Jadi saya ngeliat sendiri juga, iya ya kok gini doang ya gitu kan. Ngedance sendiri doang gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kenapa enggak aku coba buka komunitasnya. Dan awal yang saya gunakan untuk pancingan untuk mereka supaya masuk ya itu tadi, K-pop itu tadi, cover dance. Karena kebetulan suka cover dance juga, akhirnya mereka banyak yang ikut. Udah gitu perlahan-lahan baru tuh saya coba sedikit alihkan mereka atau perkenalkan mereka tentang modern dance sendiri, kayak K-pop dan sebagainya, macam-macamnya kayak gimana gitu. Baru memberanikan diri untuk meng-create sebuah koreo sendiri, bikinan sendiri yang bisa dilakukan bareng-bareng, and that's working gitu. Dan akhirnya sampai sekarang udah mulai enjoy dan ketagihan. Sekali pernah bikin tuh rasanya kayak pengen lagi nyoba dengan style-style yang berbeda lagi kayak gitu sih. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Nama komunitasnya itu Neo Dance Crew. Kenapa Neo? Ya dari bahasanya sendiri, Neo itu kalau diartikan itu new, baru lah. Dan kenapa saya memilih itu juga karena itu tadi, di kabupaten ini bisa terbilang baru banget modern dance yang mencakup komunitas. Kalau mungkin peminat dari modern dance banyak kan di sekolah-sekolah ekstra yang menarikan modern, cuma untuk komunitas umumnya sendiri masih baru. Makanya itu bisa memilih Neo, dan kebetulan konsep yang saya usung, saya tertarik dengan ini, jujur-jujuran fun fact, saya tertarik dengan konsep yang dibawakan oleh salah satu boy group Korea, NCT, New Culture Technology. Itu di situ saya suka banget konsepnya, dan saya mengambil inspirasi dari mereka dan memodifikasi yang untuk saya bikin ke Neo Dance Crew ini. Untuk awal berdirinya itu tanggal 14 September 2019. Jadi udah berjalan setahun. Right, left, right, left, right, left, right, left,
Pertama saya pribadi untuk experience itu pertama kali itu tampil biasa di sekolah-sekolah, terutama kayak sekolah-sekolah di sini SMP saya dulu, terus di SMA-nya anak-anak Neo gitu. Terus untuk Neo pribadi itu pertama kali tampil untuk menyandang nama Neo lah ya, tapi masih komunitasnya belum terbentuk. Itu pertama kali di Bitek di Malang tuh sama kali. Bisa dibilang member Neo-nya sendiri itu 3 yang bertahan 1, 2-nya hilang. Udah gitu tampil lagi Neo pertama kali itu di Perticap cabang Pramuka di Kabupaten Sada di Bentar. Itu pertama kali di stage yang tampil. Sudah gitu ada festival Kampung Bago. Makasih buat teman-teman festival Kampung Bago. Kebetulan di situ juga diliput sama Narasi TV. Sudah gitu tampil di SMK 2 Kota, ikut lomba kompetisi, dan juga ikut kompetisi juga lanjut ke Jember di Suarsuwir kompetisi. Nah di situ untuk prestasinya sendiri sebenarnya belum ada, kita sama ikut itu masih belum ada prestasi apapun ya kedepannya lah. Semoga untuk saya pribadi juga ikut lomba yang menyertakan saya sendiri itu masih online, belum ada yang langsung. Nah, sebenarnya mau ikut yang tahun 2020 ini, cuman ya karena situasi masih belum berani untuk ke sana. Ya kurang tahu nanti 2021 target kita untuk bisa ikut kompetisi lagi dan mungkin bisa meraih prestasi. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Gini, sebelum ke situ sebenarnya Neo itu, saya membuat Neo itu bukan jadi patokan bahwasanya image Neo tersebut adalah modern dance. Dan sebenarnya saya membuat Neo itu bukan image modern dance yang saya tonjolkan, tapi saya maunya itu Neo is a home, a house about dance. Kita mau itu tradisi, mau itu modern. Dan pada akhirnya sekarang ini sebenarnya saya kan juga diberi tanggung jawab untuk memegang ada yang namanya Ari Sakra, dia tradisionalnya. Nah, dan mereka berdua, Neo dan Ari Sakra ini akhirnya jadi satu dan ada di dalam satu naungan. Ini baru nih, ini informasi baru, tapi belum rilis. Nah, saya bakal kasih tahu sekarang. Neo dan Ari Sakra ini ada dalam satu naungan, yaitu namanya Neptune. Jadi Neptune ini adalah kayak mother dari dua jadi unitnya itu ada Neo dan Ari Sakra. Dan harapannya untuk Neo-nya sendiri sebenarnya kalau kita kembali ke modern dance, untuk Neo-nya sendiri harapannya saya jadi bukan hanya sekedar jadi icon tentang modern dance itu layak untuk ada di Klaksan atau di kabupaten, tapi juga apa ya, saya ngambil dari kata-katanya Mus di Step Up. Everybody dance, people dance because dance can change things. Jadi seseorang menari karena menari akan merubah sesuatu. Satu gerakan itu bisa merubah satu banyaknya generasi gitu. Dan satu gerakan bikin kamu percaya bahwasanya ada satu hal yang lebih besar. Nah, harapannya saya modern dance Neo ini gak hanya jadi icon dan jadi patokan soal modern dance untuk dikenal atau diterima di kabupaten dan memutus yang namanya hal bahwasanya Kabupaten Probolinggo adalah kota santri yang dimana gerakannya atau karyanya harus yang sopan-sopan. Well, modern dance sebenarnya gak sengomong itu, tergantung bawaannya. Kita bisa kok berseni dengan sopan gitu. Itu semuanya tergantung sudut pandang orang-orang sekalian. Dan harapannya juga yang mungkin bisa dikenal di komunitas dance yang lainnya. Ya, kita sudah
sudah mungkin dikenal di luar juga gara-gara ikut kompetisi itu sudah pencapaian yang bagus, meskipun kita masih belum ada prestasi, belum Neo belum punya prestasi apapun, tapi setidaknya tujuan saya untuk buka Neo memang kita ingin dikenal dulu, ibaratnya kenalan dhisik, ini Neo kayak gitu. Untuk ke belakangnya kita masih tetap berusaha untuk setidaknya bisa mencetak prestasi lah. I hope 2021 bisa mencetak prestasi ke depannya. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Hobi, but di samping hobi ada hal yang dimana kenapa hobi itu dipilih, karena menyenangkan, bikin kita senang. Dan dance itu adalah salah satu cara saya untuk melarikan diri dari masalah-masalah saya sebenarnya. Tapi bukan berarti melarikan diri itu tidak menyelesaikan masalah, enggak. Tapi jadi satu hal yang bisa dibilang apa ya? Dance itu benar-benar membantu aku atau membantu saya untuk mengekspresikan apa yang terjadi. Ya, nggak menafik, pada saat punya masalah apapun dan mencoba untuk membawa ke dance gitu kan, ya udah kayak yang tiba-tiba udah ngerasa tenang, kembali lagi untuk bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Dan juga sampai akhirnya dance atau komunitas ini udah kayak bener-bener rumah gitu, kayak apa ya, saya pernah punya masalah besar teman. Saya pernah punya masalah paling besar dan terjadi di tahun ini, dan itu bikin saya kayak struggle banget, kayak nggak tahu harus kemana. Dan satu jalan pada saat itu yang saya lakukan, dan pada akhirnya saya mulai merasa bisa untuk memaafkan diri sendiri, dan akhirnya mencoba untuk menjadi diri saya pribadi yang baru, yaitu dance. Ya diajak untuk lihat penampilannya, waktu itu lihat penampilannya Viper pas di acara, sudah gitu kembali lagi ke teman-teman, saya ceritakan masalah saya ke anak-anak dance, dan mereka menerima saya kembali. Berarti mereka agak peduli saya punya masalah yang seperti apa, selama saya sadar saya punya akan kesalahan saya dan mereka menemui saya, ya itu yang membuat saya bahwasanya dance atau teman-teman dance adalah ya suatu hal yang sangat something gitu loh buat kehidupan saya. Bagi saya, kalaupun saya harus bisa dibilang jadi seorang pengangguran dari profesi saya yang bisa dibilang kayak video, foto, atau mungkin dagang, mungkin untuk dance saya bener-bener gak rela untuk hilang, karena ya kalaupun kehilangan anggota, saya tetap bakalan bisa ngedance dimanapun, kapanpun, gak ada batasan waktu. Ya, everybody can dance, right? Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Menurut saya modern dance yang ada di Probolinggo ini apa ya? Kalau saya bisa dibilang sebenarnya mereka potensinya bagus. Potensi mereka mengenal tentang modern dance sebenarnya bagus. Peminatnya juga banyak sebenarnya. Cuman rata-rata nggak hanya dance sih, mau itu hobi yang lain. Kebetulan kan profesi saya bukan hanya sekedar dance. Saya juga seorang videographer, foto dan sebagainya. Hobi mereka di situ pun juga peminatnya banyak. Cuman masalah terbesarnya cuma satu. Rata-rata orang Probolinggo, Raksan itu gengsinya besar. Jadi gengsinya besar, mereka masih takut untuk show off dan mereka masih mengurung diri untuk mencari tahu lebih dalam modern dance ini apa. Rata-rata jika mereka mengenal satu hal, itu yang difokuskan untuk dicari. Padahal sebenarnya modern dance tersebut ini kan sangatlah fleksibel, sangatlah luas banget gitu loh. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Kadang yang kita tahu dasarnya pun sebenarnya masih belum cukup, masih banyak lagi sebenarnya.
apalagi udah menginjak ke era milenial ini, banyak hal sebenarnya mengenai modern dance tersebut yang perlu kita ketahui. Maka dari itu saya di sini melihat perkembangannya pun apa ya, ada hal yang juga di Probolinggo ini sebenarnya ya, ini yang mungkin nggak banyak orang tahu. Banyak yang berusaha untuk mengcombine antara modern dan tradisi, cuman kurang pas, nggak cocok. Dia ingin mengkolaborasi dua-duanya, cuman salah satu menghilangkan pakem dari tradisi, yang modern tidak ngambil dari basic-basic yang sudah ada. Jadi saat itu di-create, hasilnya pun akan datar gitu. Hasilnya pun akan datar. Yang ngeliat pun kayak ngerasa bingung, ini kita mau nonton apa, mau tradisi kah, modern kah, mau kolaborasi kah. Tapi komponen atau komposisinya pun menurut saya itu masih kurang. Saya pun yang pernah ada di tradisi atau modern pun masih belum seberani itu untuk mengkombin, karena masih, menurut saya masih belum apa ya, belum cukup lah pengetahuannya atau ilmunya. Tapi suatu saat saya bakal coba gitu. Nah di situ. Nah, dan rata-rata orang yang ingin mengkombin itu, mereka yang ingin mengkombinasi itu, pengetahuannya pun masih kurang sebenarnya. Mereka itu hanya sekedar, oh seru nih coba, dan nggak masalah sebenarnya, itu nggak masalah. Cuman ayolah kita kalau misalnya ada tempat untuk belajar, kenapa nggak dipelajari dulu. Kalau sudah menjadi sosial media ini kan, internet ini kan, dunia mereka sudah menyediakan apa yang harus kita cari, apa yang ingin kita cari. Nah itulah, ayolah kita cari dulu. Coba sudut pandangnya itu dirubah dulu. Yang seharusnya sudut pandang kita tuh segini, nah sebenarnya ayo keluar dari situ, sebenarnya bisa lebih luas lagi. Baru kita mencoba untuk meng-create sesuatu itu. Dan pinginnya sih orang yang meng-create itu ya setidaknya jangan berhenti, harus bisa belajar dan bisa mencoba terus. Nah masalahnya di sini, yang sudah mencoba itu udah cukup selesai kayak gitu, itu nggak mau melanjutkan lagi kayak gitu. Itu sih yang disayangkan dan yang sering terjadi di Kabupaten Probolinggo ini. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Nah, pesan saya bagi teman-teman nih yang membuat kalian ingin ikut dance tapi merasa yang pertama insecure ya. Gini, saya nggak bakalan bahas hal yang mencela-menceli. Saya pernah ngalamin itu. Semua orang pasti ngalamin yang namanya insecure. Cuman menurut saya sih gini, kalau kamu mengedepankan insecure-nya, maka kamu akan terhenti selamanya. Intinya, kalau kamu tidak berusaha untuk nyoba, maka kamu akan kehilangan itu selamanya. Jadi apa ya, biasakan untuk kamu hanya punya satu langkah dan punya satu kesempatan. Saya itu di Nio tidak pernah bilang bahwasanya kamu ikut Nio kamu bakal sukses untuk jadi seorang dancer. No. Jika kamu nanti di luar bisa menemukan orang yang mungkin pas atau komunitas yang bagus, it's okay. Ambil. Jangan pernah meninggalkan kesempatan, karena suksesnya orang nih gak ada yang tahu, jalannya beda-beda. Itu. Kalau masalah orang tua, jika orang tua itu merasa enggan mengizinkan kamu untuk ikut komunitas, yang selalu ada pertanyaan bagi saya itu satu, kamu pasti pernah punya melakukan salah ke orang tua. Silakan minta maaf dan berusaha untuk coba bisa buktikan. Sebenarnya orang tua itu bukannya nggak diizinkan, mereka hanya khawatir. Kalau kamu bisa buktikan biasanya kamu baik-baik saja, kamu tidak sering melibatkan orang tua jika kamu punya masalah, saya yakin kamu bisa bakal melakukan itu. Karena apa? Saya anak satu-satunya. Nih, saya anak satu-satunya. Saya anak yang dimanja dan saya paling anak yang ibaratkan diemanin lah pada saat masa itu, karena saya satu-satunya cowok. Dia kayak bener-bener digembleng, oh kamu harus sukses, kamu gak boleh hal yang macam-macam. Tapi kan stres juga begini saya pernah ngalamin itu, gak boleh ikut ini, gak boleh ikut ini. Tapi saya tetap berusaha untuk yakinkan bahwasanya, ya Bu, izinkan aku ikut kegiatan ini selama itu positif. Karena saya mulai dilepas itu karena saya pernah
janji satu hal. Ya benar, orang tua itu nggak ngizinin selama kita melibatkan orang tua kalau kita punya masalah. Contohnya, saya waktu itu sering kehilangan barang saat ikut kegiatan kemah, ya kan? Nah, cuman pada saat itu saya berjanji satu hal, ya Bu, izinkan saya kegiatan. Kalau ada barang saya yang hilang, seumur hidup saya gak bakalan ikut kegiatan tersebut. And then saya berhasil membuktikan, dan ya udah, akhirnya saya bisa sebenar saya untuk ikut kegiatan selama itu positif. Kalaupun saya tidak diizinkan, saya pasti ajak orang tua itu untuk ketemu dengan circle yang saya temui, atau saya ajak circle saya untuk ketemu sama orang tua, dan itu lebih membantu untuk supaya orang tua itu percaya. Sebenarnya kuncinya sih cuma satu, yaitu tadi percaya, dan orang tua yakin lah sama kita apa yang kita ikuti, dan juga ya berkembang, harus bisa buktikan apa yang kita ikuti benar-benar bermanfaat bagi kita dan kita memang ada progresnya. Kalau kita pun tidak ada progresnya kan, ya cuman gitu-gitu aja, apalagi dijadikan alasan supaya berdalih ke hal yang lain, itu kan kita membohongi orang tua kita sendiri. Ya mau orang tua mau kayak gimana pun tetap bakal kecewa gitu. Ya, kamu bakalan kesusahan juga, bukan hanya untuk satu hal yang ingin kamu ikuti, seterusnya kemanapun sampai dewasa. Kalau kamu tidak bisa jaga itu, kamu bakal merasa kekekang. Kenapa? Orang tua sudah tidak akan percaya kamu. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Satu kata untuk dance. Universe. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Aku terus ngerti. Ya apa itu Mas? Oke. Gini. Beth itu dikenal dengan seorang pemuda dengan tingkat confidence yang sangat tinggi. Di mana-mana sebenarnya kalau dari dulu kalau perform merasa diperhatikan, ya ngerasa, karena prinsip saya kalau tampil I have to perform harus benar-benar 100% perfect gitu. Ya itu tujuan dari setiap saya harus perform. Aku harus bisa dapetin perhatian banyak orang. If I did, so berarti I've done gitu. But I have to upgrade more and more again. Okay? Harus upgrade lebih lagi. Ya kalau misalnya acara kemarin merasa diperhatikan ada, tapi nggak ngerasa kayak sebesar apa itu, karena bener-bener di situ saya pribadi sekarang udah sedikit merubah tujuan. Yang dulunya saya ingin merasa aku harus menunjukkan diriku sendiri, sekarang I have a child, I have a company, I have new family. Nah, I have to prove this gitu. Aku harus bener-bener menunjukkan Neo-nya. Ya meskipun ya masih terdengar yang namanya Mas tetap sampean sih gitu gitu ya gak masalah, tapi tetap tujuan saya harus bisa menunjukkan ini sekarang Neo-nya lah. Karena ya di Neo saya pernah bilang ke teman-teman, saya gak bakalan menurunkan power atau skill saya kepada anak-anak Neo, karena kalau saya akan menurunkan skill saya bakalan terlena dan akhirnya gak berkembang mereka. Maka kalau mereka pada saat itu masih jalan, ya saya akan berlari gitu. Saat mereka berlari, ya saya sudah harus naik mobil gitu. Saat mereka baru naik mobil, ya saya sudah naik pesawat kayak gitu. Saya harus terus ada di atasnya mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa terus upgrade dan berkembang. Biarkan mereka bisa menunjukkan ke orang semua lewat dirinya mereka sendiri. Kayak gitu itu. Jadi aku ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan dulu untuk di titik sekarang bisa jadi gitu. Sebenarnya ini masih belum ujung lah. Ya kalau kembali lagi soal pertanyaan tadi, ya terima kasih lah kalau misalnya ada yang bisa menotis itu, saya ucapkan terima kasih. Saya sangat apresiasi. Right, left, right, left, right, left.